Oke, welcome to Ngobar TV. Salam lobby. Oke, kali ini gue mau temanya podcast sama Bang Iwan, atau gue panggil Om Iwan aja deh ya. Nah, oke Om, gue mau perkenalan sedikit nih. Lu siapa, terus lagi komunitas mana, tinggal di mana, keepnya apa aja. Karena kita tahu lah, kita lagi bahas tentang hewan peliharaan yang fokusnya ke reptil dulu nih. Ega oke Om, yoi. Om Iwan dari RR69 ya? Oke. Dari Reptil Rumble. Rumble 9 sebuah komunitas baru sih, baru. Jakarta, dari Jakarta kita per regional kan. Sementara ini yang berjalan cuma di Jakarta, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Makassar, Surabaya, Malang. Banyak tuh ya? Banyak ya? Itu tapi, gini, itu maksud gue gini, itu kan regional ya. Maksud gue dalam artian, ada nggak kayak regional pusat? Apa regional pusatnya dari Jakarta, atau pusatnya itu di Malang, atau di mana ya, Sulawesi Selatan tadi? Kalau untuk pusatnya kita ada planning kedepannya udah mulai berjalan sih, tapi kita mau kukuhkan nanti itu kemungkinan RRI. Oh, RRI. Reptil Rumble Indonesia. Oke. Jadi kalau untuk Jakarta tetap Reptil Rumble 69, kalau untuk regional kita belum dapat. Gitu. Oke. Karena mungkin ada RRM, Reptil Rumble Makassar, mungkin Manado, gitu, Malang. Oh, ya. Nah, gini. Untuk misalnya mau join di, kita ambil Jakarta ya. Kita ambil Jakarta dulu. Untuk mau join di Reptil Rumble itu syaratnya ada apa nih? Selain misalnya administrasi kah, atau harus orang Jakarta kah, atau misalnya harus punya kipan ya, standarisasi buat masuk komunitas lah gitu. Kalau di kita sih simpel sebenarnya ya, gitu. Yang penting mau tahu tentang reptil, mau tahu tentang dunia reptil agar nanti edukasinya juga berjalan lancar gitu. Yang penting tahu subspesies di Indonesia minimal 10 lah. Subspesies di Indonesia minimal 10. Kayak misalnya ular-ularan lokal. Oke, gitu. kayak pucuk jali gitu, terus piton lokal kayak terus bikong, retik gitu. Oh, subspesies reptil. Oke. Selain itu ada lagi? Nggak harus punya hewan sih, minimal lo tahu dulu baru lo bisa keep hewan. Oh ya, benar banget. Tahu dulu baru keep ya. Karena ya sebenarnya rules paling awal lu mau nge-keep hewan ya harus tahu dulu sih sebenarnya. Harus tahu dulu care sheet-nya, perawatannya gitu, penanggulangan nanti sakitnya gitu. Gitu. Jadi setelah lo punya nanti lo juga nggak terlalu canggung banget, dan sekarang kan udah banyak orang-orang yang memang kayak di dunia reptil kita nih. Gue beruntung nih sekarang ketemunya sama orang-orang yang memang mau terbuka gitu. Oh iya, gitu. Benar. Nah kayak lo sendiri, terus yang memang sudah mumpuni di dunianya lah, Mbak Paul gitu. Terus Om Budi Setiawan, Paulus Wikar yang memang punya pengetahuan tentang lo mau nanya reptil ini ke ini, lo mau tanya reptil ini ke ini gitu. Dan mereka mau membuka diri gitu, berbagi ilmu. Itu sih yang asik buat dunia reptil sekarang gitu. Itu nama-nama yang lu sebut nama-nama yang terendam juga ya? Lumayan, kalau lumayan explore lah mereka lah. Oke, siap. Jadi pertama lo harus tahu, terus tapi yang terpenting sih sadar diri sama dompet sih. Iya. Sadar diri. sorry. Gini juga ya, karena gini, selama ini yang gue lihat dunia kita nih dipandang sebelah mata sama orang. Iya dong. Wah, lo orang animal lovers lain kayak misalnya mamalia lah, gitu kan, animal dogs, animal cat gitu kan. Wah, lu beli kucing British Shorthair sekian dari luar nih, gua asli bukan anakan sini. Padahal di sini udah banyak breedernya gitu.
Jadi Oke, iya, Nah, masuk gua masuk. jadi akhirnya berujung-ujungnya gini, gengsi kan. Gua harus Gengsi. punya kucing ini nih, gua harus punya anjing ini nih. Gitu. Iya, apalagi sama label impor. Nah, Oke. kalau di dunia reptil sih yang gue lihat gini ya, apalagi sekarang ya untuk zaman sekarang ya 2000-an lah, gitu 2000-an ke atas tuh udah mulai orang tuh yang memang ular 50.000 aja selalu rawat baik-baik dia bagus kok. Gitu. Ya. Dan memang kalau genetiknya bagus, gitu coraknya bagus, gitu itu akan bagus gitu loh. Dengan perawatan lo ditambah dengan perawatan lo yang bagus gitu loh. Itu basicnya yang ular zaman 2000-an seharga 50.000. Itu berarti ya enggak kayak 50.000 sekarang kali ya. Iya, kalau Mungkin gope kali ya sekarang harga. sekitar segituan lah, 500 lah ya kan gitu. Karena gue sendiri juga dulu gengsi-gengsian Yus gitu kan dulu. Pernah ngalamin masa gengsi gitu ya? Pernah. Oke. Semua anak reptil pasti, gue rasa pasti pernah deh. Oh iya sih, Gitu, benar. pasti pernah. Benar. Sama tren. Tren untuk apa nih? Di Indonesia kayak gue bicara keseluruhan di Indonesia ya. Oke. Gitu. Orang zamannya BlackBerry belum tentu ngerti BlackBerry pakai BlackBerry semua. Rata-rata benar. mau pembantu rumah Iya. tangga juga pasti ngobrolnya BlackBerry. Iya benar. Tapi Benar tuh. nggak smart lo nya. Ini smartphone gitu loh. Oke. Gitu. Tapi lo nggak tahu itu fungsinya apa. Malah kadang gue bisnis sampingan gue dunia sampingan gue dibanding selain reptil gitu ya. Gue di handphone kan. Gitu. Gue teknisi handphone. Yang gue lihat pasar di Indonesia itu tren. Oke. Gitu. Lagi merek Supreme, semua ngikut Supreme, mau nguber Supreme, sampai Oreo-Oreonya diuber. Oh iya benar. Padahal makanannya sama, Gus. Oh, iya. Ya kan? Gengsi. Nah, gengsi. Android kalau lo cuman bisa pakai WA sama Facebook kan, yang murah aja banyak. Apaan? Oh iya. Iya dong. Gitu. Sorry nih nyebutin merek jadinya. Iya. Sorry nyebutin brand. Nah, tinggal di blur. edit aja dah, Gampang. Selau. Nah, terus wah ini brand ini ngeluarin yang produk ini bisa ini mereka beli tapi belum tentu bisa tahu fungsinya Gus. Ya karena gengsi itu tadi. Gengsi tadi. Nah di reptil begitu juga. Wah gila ularnya keren loh. Leucistic. Tapi lo nggak tahu kelemahannya leucistic itu apa. Oh iya. Caranya ya kan gitu loh. Terus nanti nanggulanginnya gimana? Sama yang kayak gue bilang tadi. Gitu. Sebelum lo punya, lo cari tahu dulu. Ya. Nah sekarang yang di sini gue lihat ya kalau umur-umuran yang di bawah-bawah kita ya gitu masih berpengaruh tuh dengan tren tuh. Wah tren nih lagi rame panana yang mahal-mahal. Lagi ramenya retic mop bagus retic mop. Lagi ramenya iguana mop mana lagi iguana mop ngubar gitu loh. Oh, iya sih benar. Nah gitu. Jadi yang gue lihat sama lah sebenarnya mau di dunia musik, di dunia reptil gitu, fashion kayak gitu, sama aja. Cuman kan yang kita lihat lagi di dunia kita ini nih masih dipandang orang sebelah mata Bos. Ngapain sih lo piara gitu? Iya gitu. Ular. Nah, ular lu bahayain diri aja gitu. Apa namanya? Ular itu stigmanya adalah hewan setan, hewan iblis. Hewan iblis. Kayak lu hewan iblis iya benar. Gua pernah dengar juga tuh, ada ular putih di kampung gua tuh siluman udah lama dari dulu gitu. Kalau buat anak reptil, lo Uber gak tuh? Uber lah. Nah, Lah cuan itu dijual. Bos gitu loh. Berebut kita langsung. Cuan bos gitu loh. Terus pernah dengar gua juga di Kalimantan Timur itu mertua gua kan ini kepala perkebunan gitu. Jadi pernah tugas di sini pernah ada berita-berita yang memang kayak gitu loh, kobra putih lah, terus juga buaya putih lah kayak gitu gitu. Itu kan jatuhnya ke mitos ya, kepercayaan ke kita gitu. Mitos. Nah, terus yang terjadi di dunia sekarang kayak orang motong black salpa di tengah hutan ya kan dia dapet gitu loh. Terus dipajang gitu loh. Terus ya kita sebagai sama aja halnya sama kayak kucing dimakan retik Us. Pasti bulian kan banyak kan. Itu sensitif tuh. Sensitif buat sebelah. Sensitif.
Nah, sensitif tapi banget. lo mesti sadar juga. Gitu loh. Kita nih kayak gue nih misalnya gue pencinta hewan, pencinta reptil gitu loh. Ah gila nih masa ini dijual, ini kan lindungan. Ini dijual. Tapi lo harus sadar diri juga Apa gitu tuh? kalau kita kan bukan seseorang yang memang punya kapasitas untuk ke situ gitu. Oke. Nah, udah gitu satu lagi hal yang memang itu jatuhnya mata rantai kan. Mata rantai. Nah, mata rantai. Ini mau bahas balik lagi ke ini lagi nih. Bahas ke meong lagi nih. Gitu. Cuma sebelumnya kita untuk minta onti maaf. onkel kalau misalnya tidak berkenan cari aja dia ya, jangan cari saya gitu kan. Iwan Setiawan tinggal dicari. Saya cuma host di sini, jadi saya tidak mau nyari ribut sama kalian dan kolega-koleganya. Maaf. Oke, lanjut. Jadi gini, gue nggak mau bikin sesuatu yang bisa jadi ribut di sini. Kita membahas yang memang normal terjadi gitu loh. Ya sebenarnya sih pengen ngebahas aja, cuma ya kita semua tahu ya onti ongkal itu adalah telah menjadi kaum yang agak sedikit buat takut sih sebenarnya. Iya, karena gini, semua Ngopi pun dulu. gini loh, apa ya, gitu. Ada lindungan, ada undang-undang perlindungan hewan lah segala macam, ya kan. Dan sebenarnya itu berlaku bukan di mamalia doang sebenarnya. Gitu. Oh jadi maksudnya perlindungan hewan kayak Kan animal kayak abuse. Animal abuse, oke. Kayak gini, ngapain sih lo kucing lo kasih makan retik? Kucing kasih makan retik apa retik kasih makan Retik kucing? kasih makan Retik kasih makan kucing, oke. Terus atau sebaliknya lah, gitu kan? Kayak misalnya di gue iguana, nyokap gue tuh dulu ngumpulin kucing-kucing liar yang akhirnya dirawat sampai 14 biji. Itu nyokap lo? Nyokap gue, Oke. gitu tuh sampai 14 biji. Ada yang namanya Komeng lah, gitu, Eri lah, siapa lah pokoknya gitu, deh pokoknya gitu. Kasih makan mama gue, terus gue piara iguana gitu. Suatu saat gue jemur iguana gue tinggal ke belakang kamar mandi, gue balik lagi iguana gue udah digigit kucing. Nah, Gitu. Refleks dong, gue refleks dong, gue sentil kucing yang gigit iguana gue kan. wah Anda animal abuse tuh. Animal abuse gue emang. Animal abuse tuh. Catat. Gue Catat. Catat. Gue animal Catat. abuse. Karena ini gue bicara refleks ya, refleks. Oke. Gue melin lah kucing gue. Diomelin. Gue melin nih kucing gue walaupun nggak ngerti gitu. Iya, kucing diomelin. Walaupun nggak Iya, ngerti. iya. Cuma gue Oke. bilang, lo ngapain sih bentak-bentak kayak begitu? Dia nggak bakal ngerti. Yang dia ngerti dia disayang. Gitu loh. Oh iya juga sih, kalau gue pikir-pikir kesalahan gue kenapa gue tinggal iguana gue Ya. gitu, sedangkan kucing-kucing gue kan emang seliweran aja di rumah gue gitu. Nah sama lagi gue balik lagi ke dunia reptil nih, dunia kita nih yang sekarang nih, gitu kan, ya kan, ada kucing lewat, ya kan, kucing lewat masuk ke rumah kita, sedangkan kita free room retik gitu misalnya, kita free room retik. Dan pada saatnya itu kita biasa ngasih makan retik kita 3 hari sekali atau seminggu sekali, ya kan. Nah itu baru 4 hari nih misalnya nih, kita nggak tahu kan retik kita lapar gitu kan. Oh iya benar. Kita nggak tahu retik kita lapar, tahu tuh kucing iseng kan. Gitu. Biasanya gue pernah lihat deh kucing iseng nyakar retik kita, gitu. Lompat iseng. Nah, akhirnya disetrek sama retik. Oke. Nah ujung-ujungnya dimakan Kucingnya dimakan? Sama retik. Kita mau salahin siapa? Ya gimana ya, kalau gue nyalahin hewan juga ya gue salah gitu kan. Gitu. Iya benar. Nah itu yang gue bilang balik lagi, ini mata rantai gitu loh. Maksudnya di hutan sendiri pun dia bisa makan macan, ya kan, bisa makan kambing, bisa makan rusa gitu, bisa makan apaan gitu. Jadi kalau memang yang apa ya, itu terjadi tidak sebuah kesengajaan gitu, ya sama-sama maklumi lah gitu loh. Toh kita sama-sama mencintai hewan-hewan kita gitu, sama-sama melindungi hewan-hewan kita gitu. Nah kalau bisa yang gue mau, kita jangan bersinggungan gitu loh, yang akhirnya ujung-ujungnya
gap-gapan nih, dunia reptil sama dunia mamalia akhirnya jadi perang. Ini yang gua nggak mau, bos. Gitu loh. Jadi kita harus sama-sama punya kesadaran diri nih, Us. Gitu loh. Iya. Ujung-ujungnya kan apa? Bully, gibah, Iya. sindir-sindiran, posting. Apalagi sekarang di sosmed, ya kan? Gitu loh. Dulu orang zamannya Cobra, waktunya memang lagi rame-ramenya, emang waktunya dia berkembang biak kan? Gitu loh. Atau menetas gitu. Iya. Rame karena banyak yang posting jadi makin rame. Padahal tiap tahun siklusnya kayak gitu. Iya, sebenarnya sih iya. Iya gitu Sebenarnya loh. iya. Dan sebenarnya masalah kayak kemarin kita bully-bulian segala macam terus posting, lo lihat nih kucing gue, lo lihat nih reptil gue. Akhirnya kita jadi bersinggungan terus dengan adanya sosmed. Jadi agak ada menguntungkannya, ada tidaknya gitu loh buat sosmed sendiri ya. Tinggal kitanya aja pintar-pintar kan otaknya gitu, Bos. Oke. Gitu. Oke. Makanya kenapa kan banyak juga yang bikin event Animal Day. Ya. Ya kan, Animal Day itu semua ada aja tuh, apaan aja tuh di situ ya kan. Mau reptil kayak gitu loh, mamalia kayak gitu, gitu ya. lah. Bekicot, siput, Ah, apa ya, apa udang. aja gitu loh. Udang Nah, gitu. intinya kan di situ intinya di situ lu nyayangin hewan lo gitu. Om lu rada sini Oh iya, kalingan. lama-lama Minggir. menghilang. Siap. Gitu. Jadi ya gua harap nih buat teman-teman mamalia, buat teman-teman reptil, udah hentikan deh saling bully-bulian deh gitu. Ya. Intinya kita menjaga hewan Dengarkan. kita masing-masing. Dengarkan. Gitu. Jaga hewan kita masing-masing gitu, saling menghargai gitu, saling dukung. Kalau sama-sama memang di dunia yang sama gitu, Us. Mau reptil kayak mau mamalia kayak gitu. Sama-sama kok. Intinya sih itu yang gua mau. Ini sih benar-benar. Sama sambil ngopi dulu lah ya. Iya. Ini kopi beneran. Nggak kelihatan. Bukan settingan nih. Udah mau habis jatuh itu tuh kan. itu. Oh, masih kelihatan dikit. Kopi beneran, maksudnya kopi hitam beneran, cuma emang enak aja gitu. Oke, lanjut balik lagi ke Reptil Rumble ya. Reptil Rumble tuh sebenarnya udah diresmiin loh. Kita planningnya peresmian untuk Jakarta ya. Ya. Untuk Jakarta dan kemungkinan akan serentak gitu. Oh, Kalau memang yang itu tuh yang di daerah-daerah itu tuh. regional yang Oke. udah mau berjalan ini kemungkinan serentak gitu. Itu tanggal 10 bulan 10 2020. Oh, 2021. 2020 ini gitu. Makanya kenapa kita di sini ini kan gitu. XX MM XX. Nah, 10 2020. Oke. Oh, itu Romawi ya? Romawi. Enggak, gua pas pertama kali ini apaan sih? Romawi. Oh iya, Romawi. Oke, siap. Nah, terus lagi lu Om, lu ini sekarang lagi keep apa aja nih? Kalau gue sih lagi ngekip yang simpel-simpel sih. Untuk sekarang ya? Sekarang ya? Iguana Oke. aja sih, iguana, gecko gitu. Jadi Sama beberapa siput kecil lah gitu. oke. Kaki 4 lah ya kalau untuk reptilnya gitu. Nah, terus lagi tanggapan lu nih tentang reptil penghobi reptil di Jakarta kan lagi, maksudnya animonya lagi naik nih, semakin kesini Makin banyak lah ya. makin banyak lah ya. gitu. Perkembangannya ya semakin signifikan lah gitu, dilihat dari gathering di mana-mana lah gitu kan. Nah, menurut lo semakin bagus atau lu malah tidak menyukai gitu, atau lu kenapa sih jadi makin banyak gitu, atau apalah gitu. Menurut lo aja. Kalau menurut pribadi gue ya, Iya. gue tuh senangnya ada, Us. Oke. Alasannya karena semakin banyak pencinta reptil, semakin banyak penghobis gitu. Ya kita juga semakin besar lah dunia kita gitu kan. Dunia kita semakin besar dan cuannya juga makin banyak nih buat seller nih gitu. Iya sih. Gitu. Iya. Jadi Anda merangkap seller juga? Kadang. Oh, kadang. Gue musiman kalau gue. Oke, gitu. Kalau musiman. gue Musiman. Ah, itu ntar bakal gue bahas tuh. Kalau gue musiman. Oke, ntar gue bahas. Nah, terus tanggapan lu tentang banyaknya komunitas di Jakarta? Bagus kalau gue bilang. Bagusnya apa nih? Maksud gue kan
apa namanya, yang gua tahu ya tadinya sekitar ya kita ambil 1 dekade ke belakang deh gitu kan, sekitar 10 tahun ke belakang ya komunitas di Jakarta itu hitungan jari nih, hitungan satu tangan lah gitu kan, jari satu tangan. Nah sekarang udah lewatin 10 tahun kemudian, set makin banyak ya, banyak banget deh gitu. Tiap mungkin per apa ya, bukan per daerah, per kecamatan ada kali. Iya. Ya kan, dan yang gua lucu adalah satu orang bisa ikut di beberapa komunitas termasuk gue gitu. Cuma kan gua kan yang nggak semuanya, cuma ada aja lah di beberapa komunitas, cuma ikut doang, nggak sampai ke dalam-dalam, nggak gitu. Ya kalau menurut gue pribadi ya kayak gue pernah beberapa di komunitas juga yang akhirnya duduk bareng sama lo nih gitu kan. Iya, kalau kita kan saling support kok sebenarnya. Iya, gitu. benar. Semakin rame yang hadir di GET itu gitu, kegiatannya itu makin berjalan, plus edukasinya juga makin berjalan. Oke, gitu. edukasi itu intinya. Next, tanggapan. Jadi gini, kita berdua tahu atau yang nonton juga tahu di Jakarta itu ada beberapa paguyuban ya. Ada beberapa paguyuban dan ada yang mau bikin paguyuban gitu. Kita agak gibah-gibah dikit lah ya. Jadi kalau yang nggak suka gibah silakan agak dipercepat aja, nggak apa-apa. Skip aja nggak apa-apa. Nah paguyuban menurut lo apa nih? Kita nggak usah ngambil paguyuban yang sudah ada. Maksud gua adalah kenapa mereka menurut lo ya, bukan jawaban pasti ya. Menurut lo kenapa kok bisa ada paguyuban lagi gitu? Bahkan ada yang mau buat paguyuban di dalam paguyuban gitu loh. Mungkin lo pernah dengar gitu kan? Pernah tahu. Nah gitu. Maksud komunitas di dalam komunitas pun sempat ada obrolan lah, banyak lah. Oh iya gitu. Nah kan. menurut lo tuh itu kenapa bisa terjadi gitu loh? Kalau gue bilang sih ya mungkin banyak beda paham atau beda visi, miskomunikasi gitu. Oke. Yang akhirnya memang jadi terjadi, lo nggak sama pikirannya sama gue. Gitu. Ya memang nggak, sebuah komunitas aja nggak gampang gitu, menyatukan sebuah kepala tuh jadi satu, itu sebuah pemikiran jadi satu tuh nggak gampang gitu. Iya sih benar. Terus jadinya bersinggungan lah gitu, jadi beda paham, jadi kadang yang terjadi malah jeleknya gap-gapan kan kayak gitu. Oh iya. Jadi akhirnya gap-gapan gitu. Kalau gue ya memang selama ini dinaungi dengan suatu paguyuban yang memang gue bilang banyak orang-orang di situ yang memang lumayan deh di dunia reptil gitu kan, di dunia reptil jadi dapat arahan gitu, jadi dapat pengetahuan gitu, terus dapat panduan juga yang memang ini lo harus kesini nih gitu, lo harus begini gitu. Enak. Jadinya gue merasa nyaman di situ gitu. Dan kalau untuk buat gue pribadi nih ya gitu, buat gue pribadi untuk pindah ke paguyuban lain atau memang belum juga sih gitu, nggak pengen juga gitu, maksudnya nggak. Kalau gue pribadi ya, gue pribadi gitu, gue pribadi nggak pengen juga karena lo harus adaptasi lagi gitu, menyatuin pikiran lagi gitu. Harus mengenali masing-masingnya lagi gitu. Bukannya kita nggak mau mengenal orang atau terbuka sama orang ya gitu, agak ribet aja gue bilang gitu. Jadi ini lu berbicara kalau yang lu tentang lu bukan nggak mau ya, lebih ke malas lagi kenal orang, itu lu berbicara tentang diri lu ya, bukan Reptil Rumble ini ya, diri lu. Diri gue pribadi. Oh ya, diri lu pribadi. Oke. Nah, next terus tanggapan tentang harga reptil nih gitu, karena yang kita tahu adalah harga reptil itu ada yang dia makin naik gitu kan, ada yang ngedrop gitu, terus ada yang stabil gitu. Kita ambil contoh retik itu makin kesini makinnya harga ngedrop. Terus lagi satu contoh lagi adalah Bearded Dragon sekarang lagi naik daun nih, ya kan? Kita sama-sama tahu lah gitu, Bearded Dragon naik daun. Terus lagi yang stay itu setahu gue kayak Corn Snake, King Snake,
Kolubrit lah ya kalau Nggak juga kalau bilang kolubrit. Memang mereka itu kolubrit, cuma ya yang impor-imporan lah, walaupun udah banyak di breed di sini ya gitu, kayak MBK Mexican Black King Snake juga itu harganya masih stabil, paling ya naik-naik dikit ya tergantung seller lah ya, tapi menurut gue itu masih stabil aja gitu dibanding retik itu tadi atau bearded dragon gitu loh. Nah, menurut lo itu karena memang neraca dagang ya kan, hukum dagang, atau memang ada permainan oknum nih? Ada permainan oknum sih kalau gitu. Ada permainan oknum ya. Jadi kayak BBM gitu, jadi dalam artian ada yang kulakin atau ada yang nimbun. Nah gitu. iya gini, kayak kemarin gue sempat baca di sebuah postingan tuh, lu boleh sebutin nama nggak nih? Gampang, tinggal di blur. Oh iya. Tinggal di blur. Kayak Om Budi Setiawan bilang, ini retik gue mahal. Iya. Gitu. Gue mau jual berapapun terserah gue dong. Oh iya. Iya dong. Iya. Barang-barang gue, hasil karya gue kasarnya gitu. Oh iya. Gitu. Ya wajar-wajar aja sih gue bilang gitu. Ya makanya balik lagi sering ada omongan gitu. Lu kalau pengen punya retik bagus atau pengen punya hewan bagus ya pasti duitnya mahal. Iya sih. Gitu. Benar sih. Mau punya barang bagus lah gitu kasarnya. Kecuali lu sahabatan aja belum tentu Belum tentu apa nih? belum tentu lu dapat barang itu dengan murah. Oh iya. Iya dong. Harga temen dong, oh nggak bisa gitu. Ya. Harga temen gitu. Karena kan temannya membantu dalam proses nggak kan begitu Oh juga. iya. Karena teman yang baik adalah mensupport temannya itu lagi. Nah iya, Iya. gitu loh. Cuma sih ya gua nggak, gimana ya, nggak, ya kadang sih masih berlaku sih, karena gini, beberapa orang ada yang tiba-tiba WA gue, si A jual retik segini nih gitu kan, coba lu lobby atau lu tawar gitu kan, kali sama lu harga lebih murah gitu kan. Gua kan jadi gak enak ya gitu, dalam artian ini si A ini yang mau ngejual mungkin berharap gue si Daus nih yang mau beli ya kan, gue gak enak juga kan mau ngejual mahal kan gitu. Cuma ntar yang bikin gue gak enak adalah kalau misalnya si A ini tahu oh si B yang beli ya kan, jadi gak enakan nih gue nih ya kan. Karena ya itu ya di dagang, kalau gue bilang gak di reptil doang ya, di hampir semua dagang juga ada yang begitu kan, ada yang begitu ya. Jadi gini kadang, kayak gue nih gitu, misalnya gue cari barang, dan gue pengen ini dong, lo deket nggak sama orang ini? Yeah. Gue pernah, beberapa kali pun pernah, gitu. Gue mau banget gitu, cuma budget gue lagi nggak cukup nih, segini dapat nggak ya? Oh coba ntar gue bilangin. Nah kayak lo juga sendiri begitu, karena nggak ketidakenakan teman kita menghargai kita juga, ya kan? Iya benar. Oh yaudah deh, sama lo segini. Iya sih. Yaudah deh Wan, sama lo segini. Iya gitu. Segini ya, tapi juga kan kita harus menghargai juga prosesnya si breeder ini, harusnya si peternak ini juga harusnya gitu. Kalau misalnya memang harga pasaran 1,5, lo dikasih harga dengan 1,2 atau 1,4 tuh udah lebih murah maksudnya gitu kan. Oh iya. Berarti sebuah penghargaan dong lo dari temen lo gitu loh. Lo dikasih harga segini, penghargaan dong gitu. Jangan lo udah dikasih harga segitu lo masih ngoceh juga gitu loh. Gue biasa kasih orang harga segini loh gitu loh. Lu gue kasih harga segini masih ngoceh juga gitu. Ya saling menghargai aja gitu. Karena prosesnya juga bukan sebuah hal yang gampang kan gitu. Iya sih. Iya. Oke, benar. Nah, next lagi nih tentang apa ya? Seller musiman. Nah, kayak gue nih, kayak gue. Yeah. Kayak gue. Jadi kalau gue dapet barang, ya gue jualin. Lu nyari atau ada orang yang ngubungin lu? Kadang ada beberapa orang yang minta tolong gitu. Gue itu dong jualin dong gitu. Buat di Jakarta nih, gue lagi ada anakan iguana nih, atau ada ini nih banyak nih gitu. Pasarin deh di sini. Oh ya udah gitu sini gitu. Ya kalau nggak ada barang pun ya udah gitu. Kadang ada minta teman tolong posting, atau memang gue lagi pengen jualan gitu loh, pengen cari cuan di situ gitu ya, nggak muna juga gue kadang gue bantu pasarin ya, gue bantu jualin ya, kayak gitu. Oh iya benar. Yang penting masih di rule-nya nggak merusak harga pasaran gitu sebenarnya sih. Oh, iya sebenarnya kalau dibilang ngerusak juga ya gimana ya, kita nggak bisa nyalain siapa sih. Sebenarnya enggak. Sebenarnya gitu, karena ya hukum dagang adalah di saat lo
barang banyak, permintaannya dikit, ya mau nggak mau harga turun. Kan dibanding Iya kan? barang ini juga kadang ya dibanding barang ini numpuk. Iya kan? Itu Terus ada maintenance-nya yang biaya yang makan, biayanya nggak sedikit gitu loh buat belum memakan lampu nih. segala macem kan. Kalau yang macem-macem iguana atau BD kan butuh banget lampu kan. Barang ini nggak keurus, nggak kerawat, airnya mati Iya. juga kan, kasihan gitu. Malah jadi rugi kan. Nah, ya mau nggak mau gitu loh. Jadi ya ada hukum dagangnya sih. Oke, next terus lagi kita udah mau ke beberapa pertanyaan terakhir nih, terus tentang COVID, pandemi COVID gitu. Agak-agak oot sedikit sih. Nah, menurut lo sebagai pribadi lo gitu, ini kan pandemi kita udah beberapa bulan ini ya, hampir setengah tahun kali ya. Iya. Hampir ya. Dari Maret ya. Hampir lah ya, berarti 5 bulan 4 bulanan lah gitu, hampir setengah tahun lah gitu. Nah, yang makin kesini tuh menurut lo itu karena beberapa komunitas atau beberapa perkumpulan udah mulai gathering nih, mulai gathering segala macam gitu kan. Nah, lu nanti mau ngadain nggak? Kalau gue pribadi gini, kalau memang dapat izin dari pihak setempat atau dari pemerintah lah gitu, udah mulai ada pelonggaran gitu loh, gitu, gue akan adain gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak pun ya gimana kan gitu. Tapi kalau misalnya diajak gimana? Nggak masalah. Tetap lu datang. Selagi ada tidak ada sebuah permasalahan ya gitu. Kayak kemarin nih acara ngobar nih, ngobar tiga gitu. Yeah. Cara ngobar 3 nih gitu. Kenapa kita kemarin oh ya datang. Kadang orang kangen gitu. Kangen ketemu temen gitu. Kangen gitu mainan hewan bareng-bareng, kangen edukasi dan macam-macam kan orang gitu. Anak-anak komunitas macam-macam lah gitu. Yang kangen kumpulnya gitu loh, kangen ketemu teman-temannya lah kayak gitu. Nah, acara ngobar kemarin tuh ngobatin sedikit kangennya gue sama dunia gue gitu kemarin. Gitu. Oke. Selagi masih di rules-nya ya, kemarin kan kita protokol kesehatan full di lah, depan gitu. di scanner, terus tidak hand sanitizer yang hand banyak sanitizer juga lengkap, jaga jarak, balita nggak boleh masuk. Nah, itu dia gitu. No drugs and alkohol ada. Alkohol ada, cuma tetap dilarang ya, jangan jorok, udah gitu doang. Sama-sama ngamanin diri lah. Ya, sama-sama ngamanin diri aja gitu. Nah, oke. Pertanyaan terakhir, gimana tanggapan lu tentang YouTube? Maksud gue bukan tentang YouTube secara global, tapi banyak nih, ya kan, anak reptile nih, berubah jadi YouTuber. Nah, yang disalahartikan sama viewernya adalah di saat si anak reptile ini jadi YouTuber, dia apa yang dikatakan selalu dipercaya. Atau jadi panutan. Ya, gitu. Gua tidak mendiskreditkan orang-orang yang memang sudah mumpuni ya, gitu. Tapi gua lebih ke para viewer, gitu loh. Kalau dan menurut gua kan YouTube itu kan kita bebas ya, mau ngebacot apapun itu bebas ya, nggak ada larangan segala macem ya, nggak kayak buatan si Om Mark yang di situ kan, larangan banyak banget gitu. Cuma kalau YouTube kan bebas ya. Nah, yang gue fokuskan adalah para viewernya gitu. Soalnya banyak kejadian yang misalnya kita lagi bahas di grup WA atau Facebook tentang iguana lah gitu kan, iguana. Terus ada yang nanya nih gitu, iguana gue jamuran nih gitu, iguana gue jamuran, terus gimana ya cara ngobatinnya gitu kan. Terus adalah satu orang yang komen, coba aja gitu. YouTube-nya ini. Gua kemarin lihat YouTube-nya si ini, coba aja direndam pakai air kunyit, air kapulaga, apalah masako segala macem gitu kan. Nah, soalnya gue lihat di YouTube-nya ini bisa gitu loh. Nah, yang kita tahu dalam artian gue tidak membenarkan ya, atau gue tidak menyalahkan untuk saran itu hanya contoh saran aja gitu loh. Yang gue sesalkan adalah si
siapa namanya si YouTuber ini kan dia kan menurut pengalamannya dia gitu. Nah, si viewer ini kan hanya menyuarakan apa yang dia lihat gitu loh, menyuarakan apa yang dia lihat. Dan jika kalau misalnya si yang nanya ini mengikuti saran itu gitu loh, ternyata mati hewannya gitu loh, mati. Gua kan kita berdua nggak tahu nih separah apa penyakit yang dialamin hewan itu kan. Nah, ditambahlah sama yang rempah-rempah itu tadi gitu loh, ditambah mati. Yang disalahkan siapa ya kan, yang diuntungkan siapa, segala macem. Ya menurut gue apa ya, kayak si malakama juga sih gitu loh, senjata makan tuan juga. iya gitu loh, karena di satu sisi si YouTuber ini menceritakan pengalamannya gitu, di satu sisi lagi si viewer ini ngeliat ya, loh ini dia bisa gitu kan, dia bisa. Nah si yang nanya ini ngeliat, oh iya juga ya gitu, dia aja bisa kok gitu loh, mungkin gue coba bisa gitu. Karena yang ya kita nggak usah melupakan, mungkin kalau misalnya langsung dibawa ke dokter hewan, pertama ribet, yang kedua biaya kita masih ngira-ngira nih gitu. Mahal ya gitu. Ya kita singkirkan kata mahal dulu deh gitu. Kita biaya belum tahu nih gitu loh, takutnya jebret aja gitu kan, oh segini gitu, sedangkan harga binatang gue cuma segini gitu loh. Terus belum lagi repot lagi karantina segala macem kan gitu. Nah menurut lo yang lo lihat dari sebuah statement gue tadi tuh harusnya seperti apa sih? Kalau misalnya gue punya hewan sakit nih, gue harus ngikutin si YouTuber ini atau gimana gitu loh. Gini Us, kadang gue kalau gue pribadi nih, gitu, gue pribadi, lo tahu ilmunya silahkan, gitu. Tapi jangan jadi patokan. Oke. Gitu. Lo harus tahu gitu. Misalnya, ini nih bagus nih buat ini nih gitu. Misalnya daun sirih lah. Gitu. Basicnya daun sirih itu kan antiseptik, gitu kan. Ya kemungkinan bisa ngilangin jamur-jamur di reptil atau di hewan gitu. Kemungkinan juga enggak kan. Gitu. Lo tetap mesti pakai yang obat-obatan kayak Dettol lah, kayak kimia-kimiaan juga lah gitu. Dan harus dibawa ke dokter juga lah mungkin gitu. Jadi maunya gue gitu loh, jangan mencerna sesuatu hal yang lo baru tahu tapi nggak lo pahami gitu. Kayak gue pernah, bukannya pernah sih, gue dikasih tahu sama yang gue bilang orang ini unik sih, agak unik, tapi jadi panutan gue. Lo mungkin kenal orangnya. Om Gon. Siapa tuh? Om Gon ya. Maulidin Melik. Siap. Maulidin Melik. Juri apresiasi minus di Ngobar 3. Siap. Panutan gue tuh. Gue pernah dikasih tahu dia dari ngobrol-ngobrol gitu. Terus dia bilang ada mas masuk angin di biawak atau di soa. Oh gitu om. Iya, di ular pun ada gitu. Terus gue coba lah, saran dari dia kan waktu itu jahe merah. Jahe merah tuh waktu itu kembung lah ceritanya, iguana gue tuh kembung, kayak kembung gitu. Terus gue coba nih Us, cobalah. Tapi gue cari tahu dulu nih, cari taunya gini. Tapi coba dulu mas, lihat jahe merah itu fungsinya apa. Om Gon selalu kayak gitu. Jadi nggak lo cuman dikasih tahu pakai ini gitu, tapi lo nggak dikasih tahu manfaatnya, gunanya buat manusia kah gitu. Yang jadinya lo ada pertimbangan diri, buat hewan bisa juga kali, kayak gitu. Nah gitu kan, ada pertimbangan. Mungkin dosisnya aja dikurangin gitu kan kalau untuk hewan gitu. Gue sepetin jahe merah iguana gue 2 kali, dan itu selama 2 kali itu gue perhatiin terus. Dan selamat buat Om Gon, gue akhirnya ngelihat iguana gue kentut. Kentut? Iguana gue kentut. Dan iguana gue kayak kentut sebelum mencret. Gue belum pernah denger ya. Maksud gue belum pernah denger iguana kentut dalam artian berbunyi gitu. Bunyi kayak mencret. Sorry, ntar gue blur. Mencret atau? Iya kayak gitu. Baru gitu. Dan dia ngeluarin kotoran yang kayak air bergelombung gitu loh.
Gelembung-gelembung berarti kan kemungkinan gelembung-gelembungnya itu angin gitu. Oh iya benar. Iya kan? Ya Gitu. benar Berarti lah. ya berfungsi nih di gue Ya. nih, alhamdulillah nih gitu. Ah. Berhasil ilmunya Om Walid nih gue pakai nih Hmm. gitu loh. Makanya dan yang gue salutin di Om Gon tuh gitu loh. Semua hewan yang dia keep gitu loh. Semua hewan yang dia punya dirawat serapi-rapinya, sebagus-bagusnya, setelaten-telatennya. Oh ya. Oke. Oh. Jadi gini, yang gua tangkap adalah si Om Gon ini bercerita sesuai pengalaman, walaupun tidak ada data ilmiahnya kan, nggak ada data ilmiah, dia hanya berdasarkan sebuah pengalaman yang belum tentu bisa dibuktikan secara global. Atau medis. Ya, belum tentu dibuktikan secara medis ya, data ilmiah itu tadi gitu kan. Oke. Dan ternyata setelah lu coba bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain belum tentu bisa kan? Iya. Dalam artian kayak misalnya lu bisa, belum tentu di iguana gua bisa begitu Bisa kan? juga gitu. Iya kan? Iya bisa, gitu. iya bisa bermanfaat enggak juga kan gitu kan. Oke. Ya harus ada pembelajaran dari diri sendiri sih sebenarnya gitu. Iya. Pengalaman lah ya. Pengalaman mengajarkan segalanya. Siap. Oke. Gitu. Thank you banget yang ngobrol-ngobrol udah buset 40 menit. Ntar paling gue edit jadi agak sempit karena beberapa ada pembicaraan yang sedikit menyinggung gitu kan. Gua blur-blur. Salah atau menyinggung yang tadi gue sebutkan juga gue minta maaf secara pribadi. Gitu. Iya sih. Oke deh. Nah, buat kalian viewer gue terus tungguin Ngobar, dan Ngobar nggak akan berhenti di jilid 3, selalu ada next lagi. Support kami dengan subscribe channel Ngobar TV, follow IG-nya ngobar.reptil, terus lagi Facebooknya itu Ngobar atau ngopi bareng reptil gitu. Jadi atau gue mau promo boleh dong ntar dikit. dulu gue dulu. Oh iya lo dulu deh. Gue dulu. Jadi ikutin 3 link itu, ntar gue sertain di deskripsi video ini, gue sertain, terus tinggal klik doang. Support kami dengan begitu aja. Dan kalau misalnya gue menghubungi kalian berarti untuk minta sponsor, jangan males-males ya gitu. Setidaknya bilang, oh ya sorry nggak dulu gitu loh, nggak cuma dirit doang gitu, sindiran aja buat yang lain gitu loh. Tapi gini, bicara global nih ya, aku bicara global. Oke. Bicara global gitu. Apapun eventnya, siapapun yang ngadain gitu, event apapun tentang dunia lo, mau dunia reptil kayak musik, lo harus support nih. Ya benar. Harus support. Dunia hobi lah gitu kan. Iya, Hobi gitu. Karena dengan kayak gitu dunia kita makin besar. Oke, siap. Makin banyak event juga pastinya. Nah, oke. Terus lagi selalu lihat terus postingan-postingan Ngobar itu ya, walaupun amat sangat jarang edukasinya karena sudah banyak channel edukasi. Di postingan edukasi juga udah banyak. Jadi Ngobar itu lebih banyak ke podcast gibah-gibah lah gitu, karena gibah itu protein buat kami. Nah, silakan lu mau promosi dagangan, channel, komunitas. Mau promosi tentang komunitas aja. Oke. Silakan. Komunitas tentang follow IG-nya Reptil Rumble Ya, gitu. ntar disertakan juga di Facebooknya juga deskripsi. nanti nyusul. Untuk ya kedepannya juga akun YouTube yang mungkin tentang berisi tentang edukasi tentang reptil, boleh. gitu, atau dunia dagang di reptil atau dunia bisnis di reptil, support Reptil Rumble. Oke, Reptil Rumble ya. Maaf buat yang cadel, terlalu ribet nanti. Reptil Rumble nanti, jadi buat yang cadel. Oke, thank you semua udah nonton video ini. Terus support dunia kita, dunia reptil. Jangan nyerah untuk karena stigma negatif tentang reptil. Dan salam lobby. Mana sih? Sini. Thanks for watching, coy. Like jika kalian suka video ini dan dislike jika sebaliknya. And why so serious? See ya.